Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang di pagi hari mengeluh atas sempitnya rezeki, maka seakan-akan dia mengeluhkan Allah kepada makhluk. Barang siapa di pagi hari mengeluh atas sempitnya rezeki, berarti dia seakan-akan mengeluhkan Allah kepada makhluk. Rezeki sudah menjadi tanggungan Gusti Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kullu dabatin fil ardi illa wa ma min dabatin fil ardi illa wa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada di muka bumi ini manusia atau hewan yang hidup kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Dan rezeki tersebut kadarnya ditentukan oleh Allah. Siapa yang diberi sekian, siapa yang diberi sekian, Allah yang menentukan. Manusia tugasnya hanya ikhtiar menjemput rezeki tersebut. Ada yang diberi lebih, alhamdulillah. Ada yang diberi kurang, maka bersabarlah. Tapi kalau kita sampai mengeluh, ya opo, bulan-bulan terakhir ini rezeki saya seperti ini, berarti kita ini mengeluhkan Allah. Ya apa sih Gusti Allah ini? Gimana Allah ini ngasih rezeki saya kok seperti ini? Maka itu orang yang melakukan hal seperti itu adalah orang yang tidak ridho atas ketentuan Allah. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, man lam yardha ala qadai wa lam yasbir ala balai falyaltamis rabban siwaya. Barang siapa yang tidak rela atas ketentuan Allah, tidak sabar atas ujian Allah, monggo cari Tuhan selain saya. Kita mesti berupaya, berikhtiar dan minta kepada Allah, tapi kadarnya Allah yang menentukan. Kita enggak boleh sampai mengeluh atas kadar rizki yang telah Allah tentukan kepada diri kita. Dan kita juga tidak boleh putus asa dengan rezeki. Sebab Allah yang menanggungnya. Dan bahkan hadirin, sampai rezekinya cacing yang di dalam tanah itu loh Allah yang ngasih. Cacing itu luwe gak iso mangan. Kok subhanallah kuburan dikeduk dikei awake menungso. Nih, dikeduk 2 meter. Manusia mengeduk 2 meter cuman ngasih makan cacing di situ. Itu kan rezeki sudah. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, warrizq maksumun bainal khalq hatta al-hinash. Ya. Yang namanya rezeki itu sudah dibagi di antara semua makhluknya, walaupun cacing tanah yang di dalam tanah itu. Jadi kita pasrah sama Allah untuk kadarnya, tapi enggak boleh pasrah dalam ikhtiarnya. Kak kerja gak opo ngeluh, ya opo sih rek rezekiku kok seret, kudu seret kon sing gak nyambut gawe. Kemudian yang kedua, kalau Anda ingin berhasil dengan rizki yang melimpah, harta yang banyak, berpikirlah yang realistis. Berpikir yang realistis. Kita baca surat Waqiah, kita sholat duha ini untuk memberkahi dan memperbanyak rizki. Tapi selain itu harus bekerja
dan mencari peluang yang terbaik dalam bekerja. Kita orang Indonesia ini kadang-kadang pikirannya enggak realistis. Kalau orang sudah mau kaya, yang dipikir iki dukune sing ditekani sapa? Iki gunung ndi sing iso dijak tirakatan? Tuku keris sapa? Nekani sapa? Melihara tuyul sing ndi? Ini pikiran sudah enggak realistis. Orang yang paling kaya di dunia ini sekarang ini yang namanya Bill Gates itu gak duwe tuyul, gak duwe keris, gak duwe apa ya sugih. Kon gak sugih-sugih ribut golek keris iku tok. Pikir yang realistis. Ini yang buat kita umat Islam gak maju, khususnya di Indonesia. Kalau mau kaya pikirannya aneh-aneh. Gimana kalau ini nekani kono, turu dek kono. Ini pikiran kayak gini ini gak masuk akal. Maka daripada itu, kita upaya bekerja sambil tawakal kepada Allah dan jangan lupa ayat-ayat dan doa-doa yang memberkahi dan memperbanyak rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita mengeluh. Jadi kalau kita itu rezekinya sedikit ya mungkin waduh rezekiku titik sebab mungkin sholatku kurang istiqomah, jamaahku gak beres. Oh mungkin sebab-sebab yang disampaikan Rasulullah itu banyak. Apa hal-hal yang katanya itu membuat rezeki itu mampet? Ya, yang jelas itu rezeki mampet itu diantaranya adalah dosa dan diantara dosa adalah zina. Lal ghina ma'azina kata Rasulullah, enggak ada kekayaan hati, kekayaan lahir maupun batin dengan berbuat zina. Ya. Lal ghina ma'azina. Ini salah satu di antaranya. Yang kedua, uququl walidain. Orang yang durhaka dengan orang tuanya, ini buat rezeki mampet. Yang ketiga adalah qati'ur rahim. Makanya kata Rasulullah, qati'ur rahim adalah putus silaturahim. Makanya kata Rasulullah SAW, man aroda an yuwassa'alahu fi rizki ya, wa yunsa'ulahu fi ajalih. Barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyattaqillah wal yasil rahimah. Bertakwalah kepada Allah dan sambung silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, waman asbaha li umur dunia hazinan. Barang siapa yang pagi hari wis mikir duit. Iki kok kerja iki apa ya? Dino iki kok mangan apa? Hazinan, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Ini orang yang seakan-akan enggak percaya dan murka dengan Allah. Enggak yakin dengan kekayaannya Allah. Jadi orang yang bangun tidur yang dipikir cuma dunia. Ini adalah orang-orang yang tidak yakin atas ketentuan dan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kita boleh berpikir kerja apa, tapi kalau dino iki oleh rezeki apa gak ya dino iki. Loh, gimana? Apa Anda yang enggak yakin dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala? Kita jangan sampai jadi orang yang sedihnya itu karena dunia. Orang-orang dulu itu sedihnya itu karena mikir dosanya, mikir nanti bagaimana di kuburan, mikir kekurangannya, itu sedihnya mereka. Mereka enggak pernah sedih dengan hilangnya uangnya, enggak pernah mereka sedih dengan urusan-urusan duniawi ya. Maka itu ada satu orang tabi'in, ini istrinya melihat dia lagi sedih.
Di ngarep omahe mbek ngelu ndase. Biasane ngene-ngene iki mikir iki apa? Togel kuwi iki tembus apa gak iki. Ya. Mikir apa rek utangku dibayar apa gak? Atau mikir bayar utangnya ya apa iki. Di depan rumahnya ini mikir. Tapi istrinya ini solehah. Didatangi, Pak, lapo? Mahmum sumpek. Iya, saya lagi sumpek. Kemudian kata istrinya, Pak, ingkana hammuka fil akhirah fafarrajallahu hammak. Kalau yang membuatmu sedih ini adalah ya Allah dosaku ya apa? Ya Allah ya apa anak-anakku tak tinggal mati. Ya Allah hamnya ini untuk ukuran akhirat. Mugi-mugi Allah memberikan jalan keluar untukmu. Yes. Yang kedua, wa ingkana hammu kali dunia, tapi lek sing gawe sumpek kon iki mikiri utang, mikiri duit, makanya zadakallahu hammak. Tak dongakno sumpekmu tambah akeh. Ini istrinya ngomong gitu kepada suaminya. Karena seakan-akan mengatakan buat apa? Kau sumpek ngurusin dunia iki kayak apa? Karena yang semestinya harus dipikirkan ini akhirat. Dunia ini sih mbok pikiri paling mentok 50 tahun. Tapi sing akhirat 5.000 tahun gak dipikir. Bahkan 5 juta tahun. Hidup di dunia ini mentok 70, 80, 90 tahun. Kemudian meninggal dikubur sudah berapa ribu tahun. Nanti dibangkitkan sampai di yaumil qiyamah nggak ada waktu lagi. Iki gak tahu dipikiri. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah sumpek. Mikir. Terus beliau mengatakan, ya Allah, loh, sumpek apa? Sayyidina Ali, sampean sumpek kenapa? Mikiri utang sampean, mikiri rezeki, mikir apa? Min qillatiz zat wa tulis safar. Iki lho sumpek. Aduh sumpek aku. Sumpek mikiri perjalananku masih panjang tapi bekalku sedikit. Ini dipikir ini akhirat karena mereka ini orang-orang yang dididik oleh Rasulullah untuk mempersiapkan akhirat bukan dunia. Kalau dunia ini ya Allah sifatnya cuma sementara. Sudah gitu nilainya di sisi Allah enggak lebih dari sayap nyamuk. Ya. Makanya guru saya Habib Umar pernah cerita seperti ini. Ada orang satu masjid ini yang satu ngamuk dengan sebelahnya. Ya. Kemudian gara-gara apa? Gara-gara rebutan nyamuk. Iki nyamukku. Sing siji ngomong gak iki nyamuk. Rame. Sebelahnya tanya, ono apa kok rame-rame iki lho. Nyamukku dijobok. Kemudian gak iki nyamukku. Kemudian yang orang ketiga tadi loh, kon kok iso ngaku iki nyamukmu sebab apa? Gak roh. Rebut bertiga, yang 4 tadi datang, ono apa rek tambah rame ngene. Iki loh. Ribut ambek iki gara-gara nyamuk duduk iki lho. Kon sing genahe nyamuk ya apa? Ribut sak masjid gara-gara nyamuk. Sik. Setelah satu masjid rame, imamnya takon. Sik jamaah lapo? Iki lho Pak nyamuk. Kira-kira niki jamaahnya berpikir apa? Iki makmumnya ini berpikir apa? Iki jamaah aku gendeng kabeh apa ya Allah. Wong urusan nyamuk geger kabeh sak masjid. Ya ini orang hidup ya seperti ini. Yang diperebutkan, yang sampai nyawa mati-matian ini, yang sampai semua ini ya sayap nyamuk itu. Yang dikatakan oleh Rasulullah, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah
masaqa minha kafiran syurbatama. Kalau apabila dunia ini punya posisi di sisi Allah seperti dan seberat sayap nyamuk, orang yang kafir itu enggak dikasih sama Allah walaupun satu teguk air minum enggak diberi. Kalau dunia itu punya posisi seberat sayap nyamuk, wong kafir ini enggak beriman sih, enggak sembah Allah, yang enggak menyembah Allah, enggak dikasih air. Satu minum, satu tegukan aja enggak dikasih. Kalau ada posisi, tapi karena dunia ini enggak ada sedikit pun enggak mempunyai posisi di sisi Allah, makanya masih sing kafir ya dikei, sing munafik ya dikei, sing ahli maksiat dikei dunia, karena enggak ada nilainya. Lah yang sesuatu enggak ada nilainya di sisi Allah ini kita perebutkan, putus silaturahim, durhaka dengan orang tua, cuman gara-gara dunia ini. Maka daripada itu beliau mengingatkan, barang siapa yang bangun tidur wis urusannya sumpek mikirin dunia, berarti dia orang-orang yang murka kepada Allah, enggak rela dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa man tawadha'a, dan barang siapa yang rendah hati, tawadhu itu rendah hati dengan orang kaya karena kekayaannya. Jadi ada orang rendah hati dengan orang kaya bukan karena kekayaannya, tapi karena ibadahnya, karena umurnya yang tua, atau karena lomannya dan lain-lain. Tapi ini bukan, barang siapa yang rendah hati dengan orang kaya karena kekayaannya, nah maka niscaya zahaba thulutsa dinih, melayang darinya 2/3 agamanya. Ono wong sugih teko tahlilan, maca Fatihah ya gak iso. Nggih. Salate ya gak jelas, duweke ya gak halal, gak haram, gak jelas. Tapi nek wis teko tahlilan muatek kabeh. Monggo-monggo pinarak-pinarak dilunggukno ngarep. Iki sak majelis iku ilang kabeh, 2/3 agamanya hilang semua. Kalau sudah merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Tapi kalau orang kaya soleh, karena solehnya enggak masalah. Tapi kalau karena kekayaannya hilang, masalahnya itu adalah dalam hati orang itu ada kecintaan kepada dunia sampai yang diagungkan orang-orang yang punya dunia. Ya. Dalam riwayat yang lain ada hadis seperti ini, man qabbala yada ghaniyin li ghinahu, barang siapa yang cium tangan kepada orang kaya karena kekayaannya bukan karena kesolehannya atau yang lain, maka hilang darinya 2/3 keimanannya. Hilang wis. Iku lek salamane sepisan ngene 2/3 hilang. Iku lek sepisan, nek wala-walik minus. Minus sudah, ya. Minus 1/3. Cium tangan kepada orang kaya bukan karena kesolehannya, bukan karena dia tua, tapi karena kekayaan. Makanya ini penting gawe wong-wong sing doyan ngatok-ngatok niku, mbek wong sugih niku kongon Pak wacokno iki. Ono wong sugih niku ngatok. Nih, saya pernah dulu ada orang kaya datang ke rumah saya. Ini orang kaya raya memang. Ya, pas masuk ke rumah saya, sepatunya ini talinya lepas. Itu ada satu orang bukan anak buah, ya mungkin jabatannya di bawahnya. Apa tahu yang dilakukan? Sepatunya itu ditalikan, hadirin. Jadi pas sepatunya lepas, maaf pak, sepatunya ditalik. No. Aku mikir, ya apa rek wong iki rek? Hanya karena ingin ngatok dengan orang kaya, sampai sebegitunya dia. Itu setelah ke rumah saya
sing pejabat tadi yang ditalikan tadi saya bilangi, wong-wong iku ojo percaya sampean. Saiki kon duwe jabatan, ditalekno sepatumu. Tapi nek kon entek masa jabatanmu, sepatumu disepak nggo. Iku untung sik sepatu tok, engko sak sikil-sikilmu digaprak nggo. Sing paham sampean, sing pinter. Ini pejabat sama orang kaya ini kadang-kadang terlalu bodoh. Orang-orang sekitarnya ini kadang-kadang suka untuk menghembuskan angin surga, mengangkat, memuji-muji yang membuat dia gurur. Jadi seakan-akan dia orang terbaik, dia seakan-akan menjadi orang yang terkaya dan di situ dicucuk, dikipasi, kesian. Akhirnya wah nggak karu-karuan. Ini yang paling banyak kayak gitu itu antara pejabat sama ulama. Ulama juga begitu. Ulama ini kadang-kadang ada orang-orang yang sok ngaku santrinya bagian cuman muji-muji. Ya, karena ingin mendapat kemaslahatan, seakan ulama akhirnya merasa dirinya wali Allah, gelambiar wis, gak karu-karuan. Maka itu kita diingatkan di sini. Anda boleh menghargai orang, Anda boleh mencintai, Anda boleh mencium tangannya, Anda boleh memberikan tempat di depan kepada orang yang Anda yakini kesolehannya, kedekatannya kepada Allah. Jangan kekayaan. Nih, kalau kekayaan, naudzubillah. Masalahnya kenapa? Lu Beb, mosok ngatok ngono tok sampai melayang imannya itu 2/3 nih loh. Agamanya kok cek nemen nih. Nah, saya kasih tahu. Sebenarnya masalahnya bukan ngatok. Masalahnya adalah ta'zim lidunya. Orang itu hadirin ya. Kalau di matanya yang agung itu ilmu, maka yang ilmunya terbanyak itu yang dihargai oleh dia. Ya kan? Ada orang pemain senengannya bal-balan. Maka di matanya yang paling pinter bal-balan itu ya orang yang paling mulia. Ada orang yang senengnya ibadah. Senengnya ibadah, senengnya mbek Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Maka dia menganggap yang paling dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad adalah yang mulia. Jadi siapa yang paling punya bagian terbanyak dari apa yang dia cintai, itulah yang mulia di matanya. Nah, kalau orang yang ada di benaknya itu dunia, harta, jabatan, maka yang paling diagungkan adalah yang paling banyak hartanya dan jabatannya. Iku sebabnya. Jadi bukan terus mencium tangan orang alim terus menghilang. Enggak, masalahnya bukan mencium tangannya mestinya. Takzimnya loh, pengagungannya loh kepada dunia yang enggak semestinya itu untuk diagungkan. Ya. Makanya saya teringat ada syairnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau mengatakan seperti ini. Innad darahima fil amakini kulliha taksuri jalan mahabatan wa jamalah. Di mana-mana, di mata orang-orang yang ijo, sing doyan duwe iki, dinar dan dirham, rupiah dan dolar, itu akan membuat orang biasa menjadi mahabah wibawa. Di mana-mana orang itu kalau duitnya banyak wibawa hadirin. Orang kalau uangnya banyak mesti didahulukan, dihargai. Ngomong ambek wong sing duwike akeh niku diatur ngono.
Wedi lek salah ngomong, proposale gak tembus wis. Nggih. Ngomong sama orang kaya diatur mahabah. Padahal orang kaya ini kadang-kadang sholat ya enggak loh. Orang kaya ini kadang-kadang ya maksiat. Tapi kalau sudah kaya, kok ada kewibawaan. Kata Sayyidina Ali, wa jamala. Wong nek wis duwe akeh, iku masih elek ketok ganteng. Nggih, Pak. Njaluk wong wedok ayu ya dikekno. Santriku iku yo ganteng, tapi bondone Supra njaluk anake Haji sapa ya ditolaki terus ae. Enggak duwe duit bondo Supra. Tapi wong sugih, kaya raya, insya Allah dijadikan istri kedua, ketiga ya mau. Lo padahal gak pati ganteng, welek ireng, ya tapi duitnya mulus. Jamala, jadi ketok ganteng, rebutan. Orang kaya ini rebutan perempuan. Nih. Wahyal lisan liman aradal fasahah. Dan uang ini seperti lisan yang tajam bagi orang yang menginginkan kefasihan dalam bicara. Sampeyan titeni wong sugih nek ngomong iku masih pelat kaya fasih. Wong ngrungokno kabeh. Subhanallah. Kun gak krungu mang sambutane Pak Haji ini. Sambutan apa? Sing gawe fasih niku duwike dudu omongane. Iya. Wahyal lisan liman aradal fasahah wa huwa silah liman aradal qitala. Kata Sayyidina Ali, uang ini adalah senjata yang paling ampuh buat membunuh orang. Kalau nek kepingin dadi wong pemberani, wis gak usah melok kungfu kesuwen. Gak usah melok tepak-tapak suci, gak usah melok apa. Duitmu sing akeh. Kon kepingin mateni sapa ae iso. Anda mau merendahkan siapapun bisa. Sogok kono, sogok kene, dadi kabeh. Jawara pinter kaya apa lek ana duwike ya mlebu penjara kon. Nggih. Tapi nek ana duwike, masyaallah hadirin, luput terus. Sampeyan titeni wong sugih-sugih niku lemu awake, ndek. Ndek mburi niku bodyguard-e gede-gede. Nek bodyguard-e dipendeliki mbek bose wedi. Lho kok iso lho. Padahal nek dilebokno ring tinju diambleki lak mate apa sih? Tapi wedi. Memang ini uang ini segalanya. Kemudian ditutup oleh Sayyidina Ali. Innal ghaniya wong sugih idza takallama bil khata' qalu absabta wa ma wasaddaqu ma qala. Orang kaya itu kalau ngomong dan ngomongnya salah, masyarakat itu langsung ngomong, Masya Allah, leres omongan sampean itu masuk akal. Wasaddaqu ma qala, semua orang percaya. Semua orang percaya. Wong sugih ngomong meneng kabeh, masuk keliru meneng kabeh. Wa innal faqira idza takallama bis-shawab, wong melarat gak duwe duit, walaupun yang dia katakan itu benar, qalu akhtata wa ma qulta dhalala, salah kon dan omonganmu itu menyesatkan. Jadi lek wong sugih ngomong, omongane kabeh niku bener gak ono salahe. Nek wong melarat ngomong bener lho ya, salah kabeh gak ono benere. Dan itu kata Sayyidina Ali 1400 tahun yang lalu, cara pandang orang yang cinta dunia. Jadi orang yang punya uang yaitu yang mulia. Sudah ini namanya uang ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, inna likulli ummatin ijlun wa ijlu hadhil ummah adananir wa darahim. Setiap umat nabi-nabi terdahulu mereka mendapat musibah dengan memiliki berhala.
berhala ini, berhala itu, berhalanya Samiri, berhala Lata Uzza, berhala. Tapi umatku jangan khawatir, tidak akan kena berhala. Kalaupun berhala ada, buat mereka berhalanya adalah dinar dan dirham, rupiah dan dolar. Iki udah berhala iki. Sing bener iso dadi salah, sing salah dadi bener, ana iki nih. Uang. Makanya kalau orang sudah pikirannya seperti itu kacau semua hadirin. Semakin mudah orang-orang yang berduit mempermainkan hukum, mempermainkan akhlak, mempermainkan agama dan lain-lain. Kalau sudah kita umatnya ini dunia nomor satu, harta nomor satu. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, masyirku akhafu alaikum. Dalam riwayat mal fakru akhafu alaikum. Aku iki dawuh Kanjeng Nabi, aku ini nabi yang paling tidak khawatir pada umatku kemiskinan. Saya tidak khawatir umat saya nanti ekonominya lemah, saya enggak khawatir. Justru yang saya khawatirkan, walakin akhsha alaikum an busitot alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan kalau Allah memudahkan dan memberikan gelimang dunia atas kalian. Fatanafasuha mithli ma tanafasuha. Kau berebut jabatan dan dunia, rebutan umatku, uang dan harta. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Niscaya akan membuatmu binasa sebagaimana ini jabatan dan uang ini telah membuat orang-orang terdahulu binasa. Ini hadir. Islam itu mulai dari khilafah pertama zamannya Rasulullah, kemudian ke khulafaur rasyidin, nggak pernah kalah. Karena apa? Karena mereka nggak cinta dunia. Mayoritasnya umat Islam itu Allah nomor satu dan Rasulnya nomor dua. Dunia dan segalanya itu buat dia nomor 10, nomor 15. Makanya Islam jaya sampai khilafah Umayyah. Khilafah Ar-Rasyidin selesai 30 tahun, khilafah Umayyah. Umayyah itu sekitar 83 tahun. Walaupun di Umayyah ini ada pemimpin yang baik dan ada pemimpin yang buruk. Yang buruk seperti Yazid bin Muawiyah. Ini buruk sudah. Rekor pemimpin buruk pertama kali di Islam yaitu Yazid bin Muawiyah ini. Tapi umatnya masih banyak yang mendapatkan cahayanya Rasulullah, baru Rasulullah meninggal. Jadi imannya sih kuat-kuat. Zaman Umayyah pun Islam kemana-mana, hampir setengah dunia dikuasai sama umat Islam. Sampai khilafah Umayyah diruntuhkan dengan khilafah yang selanjutnya. Khilafah apa? Abbasiyah. Abbasiyah ini ratusan tahun hadirin. Ratusan tahun. Sekitar mungkin 800 atau 700 tahun. Lupa saya. Lama itu. Ya berhasil. Kalau di Umayyah itu yang terkenal buruk Yazid, yang paling baik adalah Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun pegang khilafah. Kemudian sampai di khilafah Abbasiyah. Di khilafah Abbasiyah ratusan tahun. Ratusan tahun jaya Islam. Teknologi, kedokteran dikuasai umat Islam semua. Wong sampai sekarang aja buku-bukunya masih menjadi rujukan kok. Ya. Dikuasai umat Islam sampai mulai merosot ekonomi peradaban, merosot SDM mereka hingga dilihat ketika itu yang kuat keislamannya adalah Muhammad Al-Fatih yang ada di Bursa di dekat Istanbul atau yang di Turki ya sekarang itu. Melihat keadaan seperti itu,
akhirnya tanpa perang, tanpa apapun, khilafah yang ada di Abbasiyah tidak pakai pemberontakan, khilafah dipindah kepada khilafah Utsmaniyah. Ya, ada yang disebut Utsmaniyah karena yang pertama kali jadi khalifah namanya Utsman Ghazi. Ini juga ratusan tahun. Nah, ratusan tahun kejayaan Islam dipegang oleh khilafah Utsmaniyah sampai ke Aceh, sampai ke Jogja. Jogja itu punya masihan bukti-bukti khilafah itu. Kalau dia ikut khilafah yang ada di Utsmaniyah, apalagi Aceh. Ya, ikut Islam di mana-mana, di Indonesia, di Thailand, semua ini masuk khilafah ini. Sampai kemana-mana hadir, sampai Spanyol, sampai semana. Nah, raja demi raja muncul. Ada raja yang soleh, datang orang Inggris, mewakili Israel, mau membeli Palestina. Tolong bebaskan ini Palestina biar kepada orang, kamu minta emas berapa ton saya kasih. Ya, berapa ton saya kasih. Tolong buatkan pernyataan bahwa ini Al-Quds, Aqsa buat orang Israel. Ini orang Inggris yang datang ngasih, ditolak mentah-mentah sama khalifah. Ditolak mentah-mentah, dikembalikan. Saya tidak akan menjual tanah milik umat Islam kepada siapapun, walaupun seharga emas. Ini khalifah ini kalau mesti tidak kenal dunia mesti gitu hadirin. Sampai waktu saya ke Aceh, Aceh itu mau masuk Portugis. Aceh ini kan negeri di Indonesia yang nggak pernah dijajah sama sekali, ini kan Aceh ini. Makanya ada peraturan dunia, negeri yang sudah dijajah lebih dari 150 tahun milik penjajah. Indonesia ini mestinya kena Belanda. Indonesia milik Belanda karena kita 300 tahun. Jadi negara Indonesia nggak ada, harus kembali ke Nederland, Belanda. Ini peraturan dunia. Indonesia mau kena, nggak bisa. Kenapa? Karena ada daerah yang namanya Aceh yang tidak pernah dijajah mereka, karena selalu menentang. Jadi yang menyelamatkan Indonesia ini Aceh ini. Wis nyelamatno Indonesia ini ke Aceh, tapi seakan wong Aceh ini ditindas terus. Aceh keterlibatan hubungan dengan khilafah Utsmaniyah sangat kuat sampai detik ini. Suatu saat Portugis itu menguasai ekspansi Aceh. Rempah-rempahnya bagus di sana. Melihat kekuatan yang seperti itu, Sultan di Aceh minta tolong kepada khalifah di Turki, di Istanbul. Sampai di sana, pulang diberi persenjataan satu kapal. Meriam semuanya ini untuk perang sama Portugis. Dan betul, begitu Portugis masuk, ya, rakyat Aceh tidak diam. Mereka lawan itu, dibom di semua sampai Portugis mikir-mikir loro kabeh mbek wong Aceh wis. Olehne gak sepiro matek piro iki, wis golek liyane. Orang Aceh itu sifatnya enggak kayak orang Jawa. Kalau Jawa itu luwih seneng ngalah daripada ruwet. Delok ngene, aduh jarno wis. Lah kalau orang Aceh sifatnya tidak bisa ditindas. Tidak bisa ditindas, melihat ketidakadilan gak kuat berdiri, bangkit orangnya. Nah,
Waktu saya ke sana, saya ditunjukkan jenderal Belanda dibunuh di sini, tempat dibunuhnya jenderal ini di sini, itu semua ada. Jadi peperangan dengan para penjajah itu sudah hidupnya orang Aceh ini perang tok. Nggak perangnya itu setelah tsunami, itu baru nggak perang. Belanda diusir teko Portugis, teko iki sampai Orde Lama, zaman Orde Baru datang, GAM dengan pemerintah puluhan tahun Indonesia ini pemerintah sama Aceh ini perang. Ada yang orang yang tidak mau, ya kan memang biasa nggak terjajah. Ketika di zaman pemerintahan Orde Baru harus ikut Jakarta dan lain-lain, sedangkan mereka nggak mau, wis biasa hidup merdeka, nggak bisa dijajah. Akhirnya kelompok inilah yang namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ingin memerdekakan dari Indonesia. Tapi pemerintah tetap mau menjaga NKRI, perang lagi. Orang Aceh itu kesian, hidupnya itu perang tok wis. Baru setelah tsunami datang itu baru sekarang selesai. Hiasan-hiasan emas mungkin sekitar 2,3 miliar lah rupiah waktu itu diantar ke Istanbul, ke Sultan itu. Sultan, terima kasih banyak, kami berhasil dengan senjata yang kau beri memukul mundur mereka. Ini hadiah dari rakyat kami. Rakyat Aceh punya mas-masan, rakyat Aceh punya mas-masan itu dikumpulkan, diberikan kepada Sultan atas terima kasih dapat senjata itu. Ya. Bukan cuma itu, Pak Soekarno dulu waktu negeri Indonesia itu tidak punya uang sama sekali untuk beli pesawat, presiden gak duwe pesawat. Ketika Pak Karno itu, sampai sekarang saya ditunjuki tempatnya, tempat orasi Pak Karno di sini, Beb. Dan selesai orasi, semua yang hadir di gedung itu melepas perhiasannya, diberikan kepada Pak Karno untuk beli pesawat. Hingga bawa berapa keranjang mas-masan oleh Pak Karno diberikan pesawat. Jadi yang pertama kali memberikan presiden negeri Indonesia ini pesawat orang Aceh. Nah ini juga begitu, saking senengnya hadirin, copot semua gelang-gelang ini orang Aceh diberikan. Mungkin 2-3 miliar waktu itu diberikan kepada Sultan. Sultan, nah ini kembali pada pembahasan saya, ketika itu enggak cinta dunia. Betul-betul izzul Islam wal muslimin, mengagungkan Islam dan umat Islam, jangan sampai ditindas oleh orang-orang kafir. Katanya Sultan itu, emas diterima, dikatakan sekarang emas sudah aku terima, dan aku kembalikan lagi kepada rakyat Aceh. Tolong emas ini dijual seharga berapa dan uangnya dipakai untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau 1 hari habis ya monggo, kalau enggak 2 hari, kalau enggak 3 hari, pokoknya 4 miliar ini dibuat maulud habis berapa hari. Pulang emas tadi itu dibawa, kemudian sama Sultan itu dikembalikan ke Sultan, dikatakan tolong uang ini dicairkan buat Maulid Nabi beberapa hari sampai habisnya uang ini. Karena uangnya banyak hadirin, akhirnya sampai 40 hari, tiap hari peringatan Maulid Nabi sampai 40 hari. Jadi 12 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Tsani. Ya. Sampai ditambah lagi hampir ya, 10 hari selanjutnya 22 Rabiul Tsani baru selesai. Uang habis 40 hari dan sampai detik ini orang Aceh itu adatnya kalau Maulid Nabi diperingati tiap hari sampai 40 hari. Ya, ini riwayat 40 hari ya dari situ tadi itu.
Jadi di Aceh itu 40 hari kalau mulutan. Nah, ketika seorang pemimpin, orang itu tidak cinta dengan dunia, aman. Nah, mulai berpindah khalifah demi khalifah demi khalifah sampai kepada khalifah yang tergiur dengan harta dan segala-galanya. Nah, ini yang dikhawatirkan Rasulullah di sini nih. Ya. Dan akhirnya betul, untuk demi mendapatkan kekayaan dan lain-lainnya, khalifah ketika itu digiur untuk ikut perang dunia pertama, boloan ambek Jerman, mungsu Amerika dan mungsu Inggris dan Perancis dan lain-lainnya itu. Dan akhirnya kalah. Ketika kalah, semua kekayaan dan semua tempat-tempat jajahan umat Islam itu semua diambil Inggris. Inggris gak tinggal diam, pinter akal Inggris. Inggris mikiri sakmono akene repot. Inggris gak mau ngurus, cuman Inggris mau pecah-pecah aja. Saudi Arabia itu kan punyanya khalifah itu. Dipedot, ada dulu dilihat kan gitu, jeli orang-orang Inggris ini jeli. Endi sih ono pemberontak sing mulai biyen nanti berontak gak iso-iso. Oh iku lho, berontak omane tak keingin. Sampai Mekah, Madinah, Riyadh semua diambil oleh Muhammad Ibnu Saud itu. Iki gekon. Dipecah Maroko, dipecah Tunisia, dipecah sama semuanya. Yang mecah ini umat Islam ini, mecah ini Inggris waktu itu. Habis sudah. Khilafah ciut entek garet Turki tok. Semuanya dilepas supaya enggak besar ini. Ketika sudah seperti itu dikasih Panglima Mustafa Kamal Taturk, sekuler. Islam agamanya itu urusan pribadi, pemerintah ikut pemerintah demokrasi. Pemerintah sendiri, agama sendiri, jangan campur. Gak usah urusan adzan dalam dibuat kayak Eropa. Ya. Akhirnya yang terjadi hancur, khilafah buyar, tutup entek. Ya. Nah, ini semuanya sebab apa? Dunia. Ya. Dunia, karena ketika itu raja-raja sudah memikirkan jabatan, menguasai dan lain-lain, akhirnya yang terjadi seperti itu. Makanya kita diingatkan di sini hadirin, ya, bahwa Rasulullah enggak khawatir ekonomi kita rendah, enggak. Walaupun al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah wa khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat fisiknya, kuat badannya, kuat ekonominya, kuat teknologinya, lebih dicintai oleh Allah daripada orang muslim yang lemah. Ya. Maka itu kita boleh, tapi ingat, yang namanya kemenangan dan kejayaan bukan dengan banyaknya harta, dengan ekonomi yang tinggi, tidak. Tapi selalu diingatkan dari cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Ya. Itu yang disampaikan oleh beliau baginda Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dari hati kita cinta dunia dan digantikan dengan cinta kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Amin. Bisirril Fatihah.